Shalom semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik diagnosis yang merupakan tugas mata kuliah ilmu penyakit bakterial dan mikro. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Akmita Rince, NIM 1909010005, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik diagnosis dari 3 bakteri, yaitu bakteri E. coli, Salmonella, dan Klebsiella pneumonia. Yang pertama adalah bakteri E. coli. Bakteri E. coli sendiri merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 mikrometer, berdiameter 0,7 mikrometer, lebar 0,4 sampai 0,7 mikrometer, dan bersifat anaerob fakultatif. Teknik diagnosis pada bakteri E. coli yang pertama adalah isolasi E. coli dalam kultur murni. Isolasi kultur murni E. coli dari darah, jantung, hati, atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan kolibasilosis primer atau sekunder. Secara eksperimental ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi. Pada kasus subakut, isolasi hanya mungkin dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Media selektif seperti mikanki, eosinophil blue, atau agar-Galki digunakan untuk isolasi. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia. Yang kedua adalah tes serologis. ELISA berdasarkan E. coli yang disonikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap 2 serotip patogen penting E. coli, O78K80 dan O1O2K1. ELISA lain didasarkan pada antigen Vibrio. Keduanya memiliki nilai yang terbatas karena hanya dapat mendeteksi tipe APC yang homolog. Semua faktor terkait virulensi yang diketahui saat ini terdeteksi pada strain yang diisolasi dari lesi kolibasilosis. Juga dapat dideteksi pada isolat feses dari ayam yang secara klinis sehat. Untuk alasan ini, tidak satupun dari ciri-ciri ini dapat digunakan untuk identifikasi APC. Yang berikutnya adalah tes molekuler. PCR digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Dalam penelitian yang diambil, organisme E. coli dapat diisolasi dari semua unggas yang dikumpulkan, ditumbuhkan dalam nutrien berut, diekstraksi DNA dan diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer ECOF dan ECOR yang menargetkan DNA ribosom E. coli 16 strain dan ditemukan amplikon 585BP setelah 1% elektroforesis gel agarosa. Yang berikutnya, Salmonella. Salmonella sendiri adalah bakteri bentuk batang gram negatif yang hidup dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan. Teknik diagnostik pada bakteri Salmonella yang pertama adalah metode diagnosis isolasi dan identifikasi Salmonella secara bakteriologi. Diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas dan isi perut fetus abortus, plasenta segar dan usap vagina. Sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar dapat membantu diagnosis. Penggabungan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif dan lebih akurat untuk deteksi keberadaan Salmonella pada kakas ayam. Yang kedua adalah pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologis dengan tes plate aglutinasi dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih, media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldus selenit. Kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk Salmonella. Uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum pada unggas dan uji aglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak.
Uji imunoserben terkait enzim ELISA juga tersedia untuk beberapa sirofat. Saat ini komersial ELISA spesifik untuk Salmonella telah banyak digunakan secara rutin di sektor veteriner dan makanan di seluruh Eropa dan di Amerika Serikat. Yang berikutnya adalah Klebsiella pneumonia. Klebsiella pneumonia sendiri adalah salah satu bakteri gram negatif yang non-motil dan merupakan bakteri fakultatif anaerob yang dapat memfermentasikan laktosa. Teknik diagnostik pada bakteri Klebsiella pneumonia yang pertama adalah kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumonia. Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella tidak dapat membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumonia dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob dan anaerob. Sputum juga dapat diamati untuk gram staining dengan Klebsiella pneumonia menunjukkan bentuk seperti batang, pendek, dikelilingi oleh kapsul dan gram negatif. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel mengandung Klebsiella pneumonia yang kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif seperti Micanthia agar dan EMB agar dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian diinkubasi pada suhu 25–30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1–2 hari. Kemudian, koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan SPC atau Standard Plate Count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah. Yang kedua adalah serologis. Bacteremia Klebsiella pneumonia yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarid atau CPS menggunakan enzim linked immunoserben SI atau ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon anamnestik terhadap serotip Klebsiella pneumonia lainnya. Yang ketiga adalah molekuler dengan PCR ELISA. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia. Sensitivitas dan spesifitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. 16 strain rDNA Klebsiella pneumonia diamplifikasi menggunakan primer spesifik gen menghasilkan fragmen 260 BP. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumonia. Sekian dari saya, terima kasih.